Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe ala gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahing mami. Pangeran Diponegoro lahir sebagai BRM Mustahar di Keputren, Keraton Yogyakarta. Ia adalah putra sulung penguasa ketiga dari Keraton Jawa Tengah Selatan Yogyakarta, Hamengkubuwono III yang bertahta pada 1812 hingga 1814, hasil pernikahan dengan seorang putri keturunan Ki Ageng Prampelan dari Majasta Sukoharjo. Diponegoro yang artinya cahya negara setelah diadopsi sejak lahir oleh nenek buyutnya, istri dari pendiri Yogyakarta, Sultan Mangkubumi, menghabiskan masa kecilnya di lingkungan desa. Ia diajarkan untuk bergaul dengan orang Jawa dari semua kelas, khususnya petani dan santri. Ia adalah seorang muslim taat yang juga melakukan laku spiritual dengan bermeditasi di tempat tertentu seperti Gua Selarong, Gua Langse, dan Gua Sriti Kulon Progo. Kayu ana kidung rumeksa ing wengi berawal dari kegudahan sang pangeran melihat kondisi lingkungannya, seperti lunturnya nilai-nilai budaya Jawa dan tradisi keraton akibat masuknya budaya Eropa, adanya campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton, pemungutan pajak yang mencekik leher rakyat, hingga puncaknya saat Belanda membuat patok-patok di makam leluhur Diponegoro dengan cara penuh penghinaan untuk suatu proyek pembuatan jalan, maka pecahlah Perang Jawa. Ekspedisi militer oleh Belanda Jawa atau prajurit keraton membumi hanguskan kediamannya dan memaksa Diponegoro untuk melarikan diri dengan pengikutnya di gua meditasinya di selatan Jogja, Selarong, pada 20 Juli 1825. Di sanalah ia mengibarkan panji perang Sambil pada hari esoknya, 21 Juli 1825. Kuno duduk panse.
tongkat Kanjeng Kiai Cokro, serta pusaka lainnya seperti payung dan tombak Kanjeng Kiai Rondan selalu dibawa selama Diponegoro mengembara menghindari pasukan Belanda saat menjelang berakhirnya Perang Jawa. Tongkat Kanjeng Kiai Cokro dirampas pasukan Sekutu Belanda pada 11 Agustus 1829 saat kampanye terakhir Diponegoro di Mataram. Tongkat ini kemudian diserahkan kepada Pangeran Notoprojo antara tahun 1803 hingga 1854. Seorang Trah Sunan Kalijogo, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah Selatan pada abad ke-16 dan cucu panglima perempuan Diponegoro yang tersohor, Nyai Ageng Serang antara 1762 hingga 1855. Pada bulan Juli 1834, Notoprojo memberi tongkat ini kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Kretiang Wot, yang sedang membuat perjalanan atau turne pertama ke Jawa Tengah. Pada 11 November 1829, tepat saat ulang tahunnya ke-44, Diponegoro dan pasukannya disergap pasukan Hubtropen Manado dari pasukan gerak cepat ke-11 di bawah komando Mayor A.V. Michel di perbukitan Gowong. Dalam aksi penyergapan itu, Diponegoro berhasil lolos. Namun peti pakaian beserta pusaka tombak Kanjeng Kiai Rondan, pelana kuda Kanjeng Kiai Gentayu, dan payung berlapis peradang berhasil dirampas pihak Belanda. Pusaka-pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada Mayor A.V. Michel. Setelah Perang Jawa berakhir 28 Maret 1830, semua barang milik Diponegoro diserahkan kepada Raja Willem I sebagai rampasan perang. Sejak masa revolusi kemerdekaan tahun 1949, pemerintah Indonesia sudah mengajukan restitusi benda budaya Indonesia yang ada di Belanda. Melalui proses diplomasi budaya yang panjang dan berliku, pada 7 Oktober 1977, 3 pusaka Pangeran Diponegoro, yakni tombak Kanjeng Kiai Rondan, pelana Kanjeng Kiai Gentayu, dan payung kebesaran Diponegoro akhirnya kembali ke tanah air. Setelah penangkapan,
Diponegoro dibawa oleh Belanda ke Batavia dan ditahan di Stadaus atau Balai Kota selama hampir sebulan pada 8 April hingga 3 Mei 1830 menunggu transportasi melalui korvet perang ke pengasingan di Sulawesi. Dari Batavia, Diponegoro kemudian diasingkan di Manado pada 1830 hingga 1833. Di sini sang pangeran menceritakan kisah hidupnya melalui tulisan autobiografinya Babat Diponegoro. Setelah dipindah ke Fort Rotterdam, Makassar pada 1833 hingga 1855, Diponegoro mempunyai keluarga baru dan bertahan 22 tahun sebelum ia meninggal pada 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar, dekat pusaran putra kedua R.M. Sarkumo yang mendahuluinya bersamaan dengan keris pusakanya Kanjeng Kiai Bondoyudo. Ana kidung rumeksa ing wengi Teguh hayu. Setelah penangkapan, Diponegoro dibawa oleh Belanda ke Batavia dan ditahan di Stadaus atau Balai Kota selama hampir sebulan pada 8 April hingga 3 Mei 1830 menunggu transportasi melalui korvet perang ke pengasingan di Sulawesi. Dari Batavia, Diponegoro kemudian diasingkan di Manado pada 1830 hingga 1833. Di sini sang pangeran menceritakan kisah hidupnya melalui tulisan autobiografinya Babat Diponegoro. Setelah dipindah ke Fort Rotterdam, Makassar pada 1833 hingga 1855, Diponegoro mempunyai keluarga baru dan bertahan 22 tahun sebelum ia meninggal pada 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar, dekat pusaran putra kedua R.M. Sarkumo yang mendahuluinya bersamaan dengan keris pusakanya Kanjeng Kiai Bondoyudo. Dilukis saat Pangeran Diponegoro diasingkan di Stadaus, Batavia, 8 April hingga 3 Mei 1830. Tampak keris pusaka Kanjeng Kiai Bondoyudo. Tulang pipi Pangeran Diponegoro tampak menonjol dan pipinya terlihat cekung akibat serangan penyakit malaria. Sebuah lukisan hayali berwarna menggambarkan Pangeran Diponegoro dalam masa pengasingan tahun 1833 hingga 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Sedang membaca sebuah teks tentang ilmu mistik Islam atau tasawuf didampingi istrinya Raden Ayu Retno Ningsih, putri Bupati Kaniten, Madiun. Salah seorang putranya bernama Pangeran Alibasa duduk bersila di dekat ayahandanya, sedang menyaksikan sosok bayangan makhluk halus atau sedang dimarahi oleh Banteng Wareng, punakawan Diponegoro yang juga pembimbing putranya. Luputo bilai kabeh Jim setan datan purun paneluhan dan ono wani. Ana kidung rumeksa
meksa ing wengi teguh hayu